warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, senang rasanya kita bisa bertemu kembali, bertatap muka walaupun secara virtual di kajian fikih kita pada kali ini yang juga bertepatan pada puasa Asyura juga. Mudah-mudahan Allah memberkahi ilmu yang kita dapatkan pada hari ini dan melancarkan pula kajian kita pada kali ini. Insya Allah hari ini kita akan melanjutkan kajian fikih mengenai sholat dari minggu lalu, yaitu rukun sholat yang kelima ya Teh ya. Suaranya Teh Aza tadi agak hilang kayaknya Teh. Oh, hilang ya? Oh, udah jelas Teh sekarang udah maaf Teh. Baiklah, untuk tidak berlama-lama, waktu dan tempat dipersilahkan untuk Teh Aza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah ya, kebahagiaan tersendiri. Saya juga sebenarnya rada khawatirnya tuh takut izin lagi nih karena lagi mudik, biasa suka kendala di sinyal, tapi alhamdulillah ya sinyalnya sekarang mendukung ya, semoga lancar nih sampai selesai ya. Alhamdulillah, mungkin sedikit mengulas ya yang kemarin kita tawasul dulu seperti biasa. Iya, Maya. Berarti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam Syekh Abi Abdullah Muhammad bin Qasim Qadi wa jamil muallimin wa muallimat bin syamil lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kali ini kita membahas tentang rukun sholat. Ya, kemarin sudah sampai 5 rukun. Setengah jam kemarin memang dirinci, jadi cuma dapatnya 5. Ya, sedikit saya ulas lagi ya, bahwa rukun Islam, rukun sholat itu keseluruhannya ada 17. Menurut versi kitab dari kitab Fathul Qorib ini ada 18. Jadi memang jangan bingung ketika ada banyak versi dalam jumlah dari rukun sholatnya ya, tidak mengurangi dari totalnya, hanya ada yang menurut imam ini dipisahkan satu-satu masing-masing. Menurut imam ini itu digabung dengan yang lainnya. Ya, saya perinci dari awal lagi ya. Rukun sholat itu yang pertama adalah niat. Ya, niat usolli fardhus subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Yang kedua takbiratul ihram. Nah, niat dengan takbiratul ihram ini harus berbarengan ya, beriringan niat dengan takbiratul ihram. Jadi yang disebut dengan rukun itu kan pelaksanaan yang harus dipenuhi pada saat sholatnya ya. Kalau syarat yang 2 minggu lalu itu yang harus dipenuhi sebelum pelaksanaan sholat disebutnya syarat ya. Nah, yang disebut dengan rukun itu apa-apa yang ada dalam sholat yang itu wajib, tidak boleh tertinggal ya. Kalau misalkan tertinggal maka sholatnya akan tidak sah ya. Di dalam rukun sholat yang pertama tadi niat ya. Niat ini dilakukannya ketika takbiratul ihram, bukan sebelum takbiratul ihram ya. Sebelum takbiratul ihram ini sifatnya menolong hati kita ya, karena
niat itu tempatnya di hati, ya mengucapkannya itu tujuannya adalah untuk membantu agar hatinya mudah untuk mengucapkan. Jadi ketika takbiratul ihram dikerentekkan dalam hati itu, ya dimasukkan dalam hati, usolli fardhus subhnya itu di dalam hati ketika pelaksanaan takbiratul ihram. Ya. Kemudian yang ketiga adalah berdiri. Ya, jadi berdiri ini termasuk rukun dari sholat. Ya, wajib berdiri bagi yang mampu. Gitu ya, tidak boleh sambil duduk. Ya, untuk sholat fardu wajib berdiri. Tapi kalau sholat sunnah itu boleh berdiri ataupun duduk ya. Nah, tapi kalau sholat sunnah dilaksanakan dalam kondisi duduk dan dia tidak sakit, nggak ada alasan apa-apa, dapat pahalanya separuhnya, hanya separuh. Kemudian yang keempat adalah membaca surah Al-Fatihah, ya, baca surah Al-Fatihah. Tinggalan kayaknya. Kemudian yang kelima ini adalah ruku. Ya, jadi rukun yang kelima sekarang yang kita bahas itu adalah ruku. Surah Al-Fatihah tadi ya, diulas lagi biar ingat. Surah Al-Fatihah rukun yang keempat. Ini surah Al-Fatihah dimulai dari Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu termasuk dari surah Al-Fatihah. Jadi jumlah ayat Al-Fatihah itu ada 7 ya. Ayat yang pertama menurut Imam Hafiz ya, kita sebagai bermadhab Imam Asy-Syafi'i ya, dari keempat madhab itu kan kita memilih madhabnya Imam Asy-Syafi'i ya. Imam Asy-Syafi'i itu beliau menganut qiraahnya qiraah Imam Hafiz. Imam Hafiz itu mengatakan bahwa surah Al-Fatihah ya, Bismillahirrahmanirrahim itu termasuk dari surah Al-Fatihah. Ada imam lain ya, madhab lain yang menganggap bahwa Bismillahirrahmanirrahim ini bukan bagian dari surah Al-Fatihah. Maka tidak perlu kaget ketika kita misalkan datang ke satu masjid atau di daerah mana ya, entah itu di Timur Tengah atau di daerah di Indonesia atau di mana saja, yang itu kok pas waktu baca Fatihahnya langsung Alhamdulillahirabbil alamin tanpa menyertakan bismillahnya ya, itu memang paham yang dianut gitu ya. Jadi karena kita ini mengikuti madhab Imam Syafi'i mulai dari wudhunya, membersihkan najisnya ya, kemudian mandi besarnya itu kita ikut madhab Imam Syafi'i, maka bacaan Fatihahnya juga ikut dengan konsep daripada Imam Asy-Syafi'i yang mengatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim ini termasuk dari surah Al-Fatihah. Ada juga ya imam di Masjid Mekah itu pernah, Masjidil Haram, ada yang tidak membaca bismillah, ada yang membaca bismillah tapi dengan suara lirih ya, dengan tujuan untuk menghormati yang berbeda pendapat, tapi tetap membaca bismillah secara lirih beliau. Jadi ada Bismillahirrahmanirrahim lirih, baru alhamdulillahnya ini dengan suara lantang gitu ya. Bisa nanti di searching aja di YouTube, pasti ada contoh-contohnya yang tidak dengan bismillah. Nah, untuk kita yang mengikuti mazhab Imam Asy-Syafi'i maka tetap harus Bismillahirrahmanirrahim baru alhamdulillah. Jadi ayat pertama dari surah Al-Fatihah adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Itu rukun yang keempat. Kemudian sekarang yang kita bahas adalah rukun yang kelima dari sholat, yaitu ya, aqallu ar-ruku'. Aqallu fardihi liqaimin qadirin 'alal ruku'i mu'tadilil khalqi salimu yadayhi wa rukbatayhi ayyan haniya bi ghairin khinasin qadra bulughi rahatayhi rukbatayhi. Ya. Jadi seseorang ruku itu hukumnya fardu ya, karena termasuk rukun. Kalau ruku sampai tertinggal ya, ruku itu posisi ketika kita berdiri kemudian membungkukkan badan disebut dengan ruku ya. Minimalnya bagaimana ruku itu? Ruku minimalnya adalah ketika tubuh kita ini membungkuk ya, sekira tangannya ini bisa sampai ke kedua lutut ya. Tidak perlu dengan meluruskan, misalkan karena faktor usia atau karena ada keseleo akhirnya tidak bisa lurus punggungnya, tapi bentuk bungkuknya itu tangan kita nih sudah bisa menyentuh dua lutut ya, maka itu sudah memenuhi kriteria dari ruku itu.
Nah, tapi memang kalau secara sempurna ya, bagi yang mampu untuk berdiri ya, pose yang sesuai, yang sempurna, akmalnya, akmal itu artinya sempurna, yang paling sempurna itu adalah dengan cara membungkukkan badannya ya, tangannya ini diletakkan di dua lutut, dua dengkul, kemudian punggung ya serta lehernya ini sejajar ya. Jadi punggung dengan lehernya itu sejajar, misalkan ini leher, ini punggungnya ya. Itu sejajar. Gimana kita tahu sejajarnya, ratanya itu dengan gambaran kalau misalkan ada papan ya, dicontohkan dalam kitabnya juga ya, bihaitsu ayyasira kasofihatin wahidatin, seperti halnya papan, satu papan yang rata ketika disimpan papan jadi di atas punggung kita ini jadi rata gitu ya. Jadi posisi yang pas itu coba saya praktekkan. Jadi semisal ini ruku ya, tangannya ini bisa menyentuh ke dua lutut, kemudian nah untuk perempuan ya, begitupun ketika takbiratul ihram ini tangannya tuh bukan seperti ini, bukan dibenggangkan seperti ini, tapi diapit, ngempit seperti ini ya. Ketika takbiratul ihram ya, dibahas lagi nggak apa-apa, ini ibu jari itu berada di bawah daun telinga ya. Kemudian jarinya ini tidak dikakukan seperti ini, juga nggak terlalu bonggang seperti ini, tapi biasa saja. Tapi ujung jarinya ini dihadapkan ke arah kiblat. Ya. Jadi bukan gini, bukan juga gini, ya. Tapi ujung jarinya ini menghadap ke arah kiblat. Ini ibu jari ada di sini. Untuk perempuan ini bukan seperti ini, ya, tapi dirapatkan. Ya, ketiaknya ini ditutup seperti ini. Begitupun ketika ruku ya, ketika ruku ini ada disebut dengan takbirnya itu takbir intikal ya. Kalau takbir awal disebutnya takbiratul ihram ya. Kalau takbir perpindahan dari satu rukun ke rukun lain disebutnya takbir intikal. Intikal itu perpindahan. Jadi Allahu Akbar, ruku ya, lututnya dipegang, kemudian nah ini antara punggung dengan leher ini satu baris. Ketika kita berdiri, pandangan mata itu ke tempat sujud. Ya, kalau berdiri pandangan mata ke tempat sujud. Tapi kalau posisinya itu ruku, pandangan kita bukan ke arah sujud ya, karena dianjurkan sempurnanya itu dengan meratakan leher dengan punggung ya. Maka pandangannya ini ke ujung kaki. Ya. Pandangan mata kita ujung kaki seperti ini ya, leher dengan punggungnya itu rata ya, digambarkan semisal ada papan disimpan di atas punggung itu akan rata ya, punggung si papan ini rata di atas punggung kita, itu yang sempurna ya. Jadi untuk perempuan posisi rukunya juga sama seperti ini ya. Jadi tadi udah ya praktekin, nanti bisa dipraktekkan masing-masing ya. Tuh, seperti itu yang paling sempurna. Ketika memang tidak mampu untuk ruku posisinya berdiri ya, berarti posisi duduk itu bagaimana? Posisinya keningnya ini melewati lutut. Ya, kalau sholat dalam kondisi duduk ya, keningnya ini melewati lutut seperti ini. Ya, lutut kita ada di depan sini, keningnya ini melewati lutut. Untuk sujud ya sujud seperti biasa. Untuk yang sholatnya tidak mampu secara berdiri, bisa dengan duduk, tidak mampu duduk maka tidur miring ya, lambung arah kanannya ini ya yang menghadap. Kalau tidur miring yang menghadap kiblat itu adalah dadanya ya, dadanya bersama. Tapi kalau tidurnya terlentang, ketika tidur miring sini nggak bisa, nggak mampu juga, maka yang menghadap kiblat itu tidurnya terlentang, yang menghadap kiblat adalah wajahnya. Ya, kalau kondisi biasa ya, orang yang mampu berdiri yang menghadap kiblat ini dadanya, disodrihi dengan dadanya ya. Tapi kalau dia tidak mampu untuk duduk ya, tidak mampu tidur kanan tidur kiri, terlentang, yang menghadap kiblat adalah wajahnya ya. Tuh untuk ruku ya.
Jadi ruku itu posisinya tidak wajib tangan menyentuh kedua telapak tangan. Itu kedua lutut ya. Kedua telapak tangan tidak wajib menyentuh lutut, tapi itu gerakan yang sempurna. Yang saya praktekkan tadi itu adalah gerakan sempurna yang sangat dianjurkan gitu ya. Nah, itu terlebihnya nanti ada banyak cerita dari kesehatannya ya, bahwa dalam sholat itu sebetulnya adalah gerakan-gerakan yang bisa menjadikan sirkulasi tubuh kita, darahnya jadi lancar ya. Yaitu salah satunya ketika kita memenuhi sunnah-sunnahnya, ya itu betul akan menjadikan tubuh kita sehat gitu ya. Seperti halnya orang lain tuh kan kalau bukan orang Islam tuh kan sengaja untuk yoga ya. Nah, kalau orang Islam sebetulnya dengan sholat itu sendiri dia sudah bisa melaksanakan syarat-syarat yang ada dalam yoga itu. Ya, karena dalam sholat itu harus khusyuk antara hati dengan pikiran jadi satu, kemudian kosong hanya Allah yang dipikirkan gitu ya. Dalam yoga juga harus kosong, mengkosongkan pikiran, tapi dalam sholat mengkosongkan pikiran. Ini fokusnya hanya satu ke Allah. Gerakan-gerakan yang sesuai dengan anjurannya itu akan berdampak baik untuk diri kita sendiri. Ya, di rukun yang kelima adalah ruku. Kemudian rukun yang keenam itu adalah tumakninah. Tumakninah itu apa? Dalam ruku, ya Allahu Akbar. Ruku itu bukan hanya asal ruku saja. Ya, jadi kalau misalkan posisinya sholatnya ini kok mepet waktunya, waktu sholatnya itu mepet sebentar lagi habis ya, dia tidak bisa hanya bungkuk terus bangun lagi, itu nggak cukup, tapi harus memenuhi tumakninah. Tumakninah itu apa? At-tumakninah wahiyya sukunun ba'da harakatin. Ya. Tenang setelah gerak, tubuh itu bergerak. Jadi anggota tubuh ketika dia sudah tenang setelah gerakan sebelumnya itu disebut dengan tumakninah. Nah, kadarnya waktunya itu sebacaan kadar biqadri subhanallah. Ya. Dengan kita baca subhanallah, ya, semua tubuh pas pada posisinya diam, yang tadinya bergerak kemudian diam. Nah, itulah disebut dengan tumakninah. Dalam sujud tuh, dalam ruku itu kan ada bacaannya subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Nah, itu sunnahnya 3 kali, kalaupun 1 kali sudah mencukupi ya. Kalaupun diganti hanya subhanallah saja itu sudah memenuhi daripada rukun ya. Jadi memenuhi rukun sholat yaitu tumakninah ya. Kemudian yang ke as-sadis, kemudian sekarang as-sabi' ya. Tadi kan 6, sekarang 7. Yang ke-7 adalah ar-raf'u minar ruku'i. Ya. Yang ke-7 adalah bangun dari ruku yang disebut dengan i'tidal. Ya. Proses bangun dari ruku itu bangun ke posisi apa? Posisi seperti halnya sebelum ruku. Kalau dia sholatnya berdiri berarti bangun dari ruku adalah posisi berdiri tegak. Kalau dia sholatnya duduk maka bangun dari ruku itu adalah posisi duduk tegak. Kalau sholatnya tidur ya bangun seperti halnya tidur sebelum ruku itu. Ya, jadi bangun dari ruku itu seperti halnya posisi pada saat kita membaca surah Al-Fatihah. Ya. Jadi dalam i'tidal ini kan kita membacanya Sami Allahu liman hamidah gitu ya. Itu juga ada cerita di balik Sami Allahu liman hamidah itu ya. Yang lain bacanya Allahu Akbar, tapi ketika bangun dari ruku ini bacanya Sami Allahu liman hamidah. Ya. Ini ceritanya nanti dulu apa mau diceritain nih? Kita lanjut materi dulu ya. Jadi Sami Allahu liman hamidah itu mungkin kalau ada yang tahu ceritanya itu berawal dari sahabat. Ya, sahabat yang tertinggal ketika jamaah subuh gara-gara di depannya itu ada orang tua. Ya, ada orang sepuh ya. Dia memuliakan orang sepuh. Kalau nggak salah ini sahabat itu sahabat Ali apa sahabat Abu Bakar tuh ya. Harus juga saya rada lupa. Jadi ketika datang ya malaikat Jibril itu takjub karena sahabat ini menghormati pada orang tua, nggak mau mendahului orang tua jalan. Padahal si orang tua ini bukan orang Islam ya, jadi dia nggak sholat subuh. Nah itu fajar tuh udah mau keluar.
Pada saat itu fajar tuh akan segera keluar. Nah, malaikat Jibril memerintahkan fajar jangan dulu, matahari udah mau terbit, sudah mau habis waktu sholat subuh. Jangan dulu terbit, tunggu ini. Sahabat katanya memuliakan orang tua gitu ya. Kemudian malaikat Jibril juga memerintahkan Rasulullah jangan dulu bangun dari ruku yang terakhir. Ya. Jadi Rasulullah pas ruku yang terakhir dari rakaat kedua sholat subuh tuh sama malaikat Jibril ditahan, jangan dulu ruku. Gitu ya. Belum dijelaskan sama malaikat Jibril alasannya kenapa. Ketika tiba di masjid, ya sahabat ini, dia mengucapkan Alhamdulillah, ya belum bangun dari ruku, berarti kan belum ketinggalan sholat yang terakhir. Ya. Akhirnya dengan bacaan Alhamdulillah, ya maka Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk mengatakan kepada Rasulullah, Sami Allahu liman hamidah. Ya, artinya Allah mendengar hambanya yang memuji kepadanya. Karena sahabat tadi itu kan ketika datang tuh bilang langsung Alhamdulillah gitu ya. Segala puji bagi Allah, kalimatnya Alhamdulillah. Nah, maka malaikat Jibril ini mendapat pesan dari Allah untuk bacaan bangun dari ruku ini adalah Sami Allahu liman hamidahu. Ya, artinya Sami'a Allah maha mendengar, Sami Allahu liman hamidahu bagi orang yang memuji kepadanya. Ya, asal usul ceritanya seperti itu. Nah, bacaan Sami Allahu liman hamidah ini nggak wajib, ya sunnah. Ya. Tapi kalau misalkan dipenuhi semuanya itu ya bagus. Kalau misalkan lupa tidak baca Sami Allahu liman hamidah, tidak menjadikan sholatnya batal. Sami Allahu liman hamidah, bangun dari ruku disebut dengan i'tidal. Ya, i'tidal itu posisinya tegak berdiri. Ya, posisinya tegak berdiri sesuai posisi sebelum ruku. Dalam i'tidal itu juga ada tumakninah. Ya, ketika ruku ada tumakninah ya dengan kadar bacaan subhanallah. Sama ketika bangun dari ruku i'tidal itu pun juga ada tumakninah. Tumakninah itu adalah posisi diam ketika anggota sebelumnya bergerak, kemudian Sami Allah liman hamidah diam. Ya, tangannya ini tidak boleh gerak-gerak. Biasanya kalau Sami Allah liman hamidah gini-gini ya tangannya. Nah, itu harus disigapkan tangannya. Ya, diberhentikan jangan sampai bergerak karena pergerakan tangan itu ya kemarin kan minggu lalu sudah dijelaskan bahwa satu gerak tangan ini terhitung satu. Jadi kalau balik lagi jadi dua. Ya, Sami Allah liman hamidah, kalau dua tangan jadi 1, 2, 3, 4 tangan. Maka sholatnya bisa batal dengan sesuatu yang tidak kita sadari itu ya. Sami Allah liman hamidah, gitu. Gerak-gerak seperti ini. Tuh. Jadi baiknya Sami Allah liman hamidah, tangannya kita tempelkan di samping kaki ya agar tidak bergerak, kemudian melakukan tumakninah ya yaitu diam setelah bergerak dengan kadar bacaan subhanallah. Untuk i'tidal ini termasuk rukun yang qashir. Kemarin kan sudah pernah dijelaskan ya, ada rukun tawil, ada rukun qashir. Rukun tawil itu panjang. Boleh kita tambah doanya. Kayak tadi ruku itu boleh kita menambahkan ruku dengan istighfar, dengan pengaduan dalam hati kita ya Allah, itu ya boleh. Karena ruku itu termasuk rukun yang panjang. Ya, ruku posisi ruku. Tapi kalau i'tidal, Sami Allah liman hamidah, ini tidak boleh lama-lama. Ya, kecuali rakaat yang terakhir dalam sholat. Karena ada kunut. Dianjurkan juga kunut nazilah. Kunut nazilah itu kunut yang dibaca ketika ada bencana. Biasanya sholatnya itu di sholat maghrib, ya tidak harus selalu di sholat subuh. Boleh sholat maghrib atau sholat isya di rakaat terakhir ada kunut nazilah. Nah, rakaat-rakaat sebelumnya nggak boleh lebih dari doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Ya, doa il-warid. Jadi doa itu ada yang disebut warid. Ya, kita sering mendengar istilah wiridan. Ayo kita wiridan dulu. Wirid itu artinya apa? Doa yang diajarkan langsung oleh Rasulullah disebut warid atau wirid. Ya. Jadi Sami Allah liman hamidah, ya doa yang warid itu. Sami Allah liman hamidah. Ya, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Nah, cukup seperti itu. Ya, kemudian ruku sujud.
Jadi jangan dilebihkan dari bacaan yang sudah diajarkan oleh Rasulullah. Kalau melebihkan dari bacaan itu, apalagi misalkan ngelamun, aduh ini rakaat berapa ya, sambil misalkan bacaannya itu apa, Rabbana lakal hamdu milu samawati wa milu, lagi lama sambil dia ngelamun juga, maka itu bisa menjadikan sholatnya batal. Karena rukunnya ini termasuk rukun yang qasir, bukan rukun tawil ya. Rukun qasir itu rukun yang pendek waktunya, tidak boleh lama-lama, hanya cukup bacaan yang diajarkan oleh Rasulullah saja. Nah, selanjutnya tadi rukun yang ke-8, yang ke-9 adalah sujud. Setelah i'tidal, kemudian kita menuju sujud. Sujud dengan membaca takbir disebut dengan takbir intikal, yaitu takbir perpindahan tanpa mengangkatkan tangan. Kalau sami Allahu liman hamidah kan sunnah untuk mengangkat tangan. Tapi kalau Allahu Akbar menuju sujud itu tidak dianjurkan mengangkat tangan. Tidak ada kesunahan mengangkat tangan ketika mau sujud. Ya. Nah, sujud ini ya yang wajib itu adalah meletakkan jabhah. Jabhah itu adalah kening atau dahi atau jidat. Ya. Sebagian. Mana bagian kening? Ya, jabhah itu adalah mulai dari tempat tumbuhnya rambut ini sampai dengan tulang alis, ya. Ini secara panjangnya. Kemudian lebarnya ini tulang pelipis, ya. Dari tulang pelipis. Jadi hanya kotak ini saja. Hanya kotak dari sini sampai sini, ya, sebaris ini, kemudian dari pelipis ini sampai ke pelipis ini. Jadi pinggirnya ini bukan dahi lagi tapi pelipis. Jadi kalau misalkan ada orang yang sujud tapi dengan yang samping misalkan di sininya diperban, ya. Sujudnya dengan yang sebelah sini pelipis gini, ya, misalkan gitu ya. Itu tidak sah sujudnya, ya, karena syarat sujud itu ya ada 7 anggota sujud. Ya. Anggota sujud ada 7. Yang pertama, ya, ini wajib diletakkan, ya. Wajib menempel ke tempat sujud. Ada 7 anggota. Yang pertama adalah kening atau dahi. Yang kedua adalah telapak tangan. Telapak tangan ini harus diletakkan, ya, tidak boleh ngambang. Kemudian 2 lutut, kiri dan kanan, ini 1, 2, 3, 4, 5, 2 lutut. Kemudian telapak jari kaki, ya, maka jari kaki ini harus ditekuk, ya. Jadi harus ditekuk, harus menempel. Jadi nggak boleh hanya nempel ujungnya saja ketika kita sujud, hanya nempel ujung jari kakinya saja, itu nggak cukup, ya. Jadi anggota sujud yang betul itu adalah bagian dalam dari jari kaki. Misalkan ini jari kaki, ya. Jadi bagian dalamnya ini jari-jari kaki ini ditekuk, ya. Misalkan gini, ya. Ditekuk harus nempel ke tempat sujudnya, baik yang kiri ataupun yang kanan. Maka 7 itu tadi kening, ya, kemudian telapak tangan 1, 2, 3, 4, 5, ya, lutut. Kemudian jari kaki ada 2, 6, 7. 7 anggota ini harus diletakkan. Jadi dalam sujud harus nempel 7, tapi yang harus dibuka. Tidak boleh tertutup, ya. Baik laki-laki ataupun perempuan, itu adalah dahi. Jadi dahi ini tidak boleh kita sujud seperti ini, nggak sah sholatnya. Juga nggak boleh sujudnya seperti ini mukena, ya, mukenanya gini, terus kita sujud di atas mukenanya kayak gini. Tidak sah sujudnya. Ya. Karena ini harus mubasyarah. Mubasyarah itu langsung menempel ke tempat sujud, bukan ke pakaian yang bergerak saat kita sholat. Kalau mukena ini kan ikut bergerak dengan kita sholat. Maka kalau kita sujud di atas mukena seperti ini, maka sujudnya tidak mencukupi syarat, artinya sholatnya tidak sah. Jadi di antara ke-7 anggota tadi, yang harus terbuka adalah keningnya. Kalau tangan boleh, nggak apa-apa. Misalkan ini jenis mukenanya itu yang
seperti ini, atau pakai sarung tangan sini, tutup semuanya, ketutup, nggak ada yang terbuka sama sekali, nggak apa-apa. Yang penting diletakkan. Ya, jadi 7 anggota ini harus menempel, diletakkan di tempat sujud, tidak boleh diangkat. Misalkan sujud tapi sambil tangannya nggak menempel, jadi hanya gini aja, tangannya nggak nempel, itu nggak cukup. Jadi 7 anggota menempel, kecuali kalau orang yang tidak punya tangan, ya. Jadi dia cukup keningnya, ya. Nah, sempurnanya sujud itu bagaimana? Posisi sujud yang betul yaitu pertama kita takbir, membaca takbir Allahu Akbar dengan turun ya menuju ke tempat sujud. Dalam hati niatnya adalah niat sujud, bukan niat yang lain. Misalkan di depan ada tas atau di depan ada kacamata jatuh. Pas kita mau sujud, kita niatnya mau ngambil barang yang jatuh ini, ya, maka sujudnya tidak mencukupi. Ya. Jadi syaratnya sujud, kita turun dari posisi berdiri itu dengan niatan mau bersujud kepada Allah. Ya. Niatnya harus lurus. Nah, dari itu penting ketika kita sholat itu fokus. Ya. Jadi ketika kita sujud, jangan ada niatan. Nah, misalkan ada kucing lewat, kita turun, mau sujud, niatnya mau geser kucing, atau mau geser anak, atau mau geser benda-benda gitu ya, bukan karena niat untuk sujud. Pentingnya ketika sholat kita fokus bahwa ketika sujud ini niatnya adalah sujud. Allahu Akbar, sujud, kemudian yang pertama diletakkan itu adalah kedua tangannya, ya, bentar. Rukbatayhi tumayadayhi. Pertama yang diletakkan itu tangannya, bukan lututnya. Ya. Kalau lututnya dulu tuh kayak ontak disebutnya. Ya. Jadi yang betul sujud itu pertama adalah tangannya, ya, kemudian tangannya, kemudian keningnya, kemudian hidungnya. Jadi hidung ini dianjurkan menempel juga pada saat sujud. Ya. Posisi sujudnya seperti itu. Nah, dalam sujud juga ada tumakninah. Ya, tadi ruku ada tumakninah, i'tidal juga ada tumakninah, tidak boleh buru-buru, harus anteng dulu badannya, ya. Yang tadinya bergerak jadi diam dengan kadar bacaan subhanallah. Ketika sujud ini termasuk rukun tawil, rukun yang panjang, boleh kita tambah dengan doa. Yang nggak boleh itu doa bahasa Indonesia yang kita ucapkan. Ketika sujud kita mau mengadu dengan Allah kepada Allah, ya, tapi pakai bahasanya bahasa Indonesia dan diucapkan, ya, itu akan menjadikan salatnya batal. Tapi kalau misalkan dalam hati pakai bahasa Indonesia atau mau pakai bahasa Inggris atau mau pakai bahasa lainnya lah, boleh, asalkan di dalam hati, ya. Jadi boleh dilafadzkan itu dengan doa yang menggunakan bahasa Arab yang diajarkan oleh Rasulullah. Ya. Nah, dalam posisi tumakninah ini perlu adanya penekanan dahi dan tangan. Jadi bukan hanya sekedar nempel saja, ya. Bal yatahamalu bihaitsu law kana tahtahu qatanun masalan langka basa wa dhahara atharuhu ala yadin. Jadi ketika kita sujud itu dahinya ini ditekan, gambarannya semisal di bawah itu ada kapas, ada kapuk, ya, itu akan menjadi cekung, ya, yang tadinya rata dengan kita tekan, sujudnya ditekan, ya, sujud dan kening dan tangannya ini menekan, seperti di atasnya ini ada beban kepalanya itu, ya. Dan gambaran apa? Ketika yang tadinya tempat sujudnya itu, misalkan di bawahnya ini ada kapuknya, jadi cekung, ya, karena dahi kita itu menekan seperti ini jadi cekung. Nah, itu berarti ruku, ya, sujud yang mencukupi syarat. Jadi tidak hanya sekedar nempel gini aja, tapi harus ditekan, ya. Jadi keningnya ini harus dibuka, tidak boleh tertutup, ya.
dan harus ditekan, menekan ke tempat sujud. Kemudian yang ke-11, setelah sujud, ini sajadatnya ini ya, 2 sujud. Setiap rakaat sujudnya ada 2. Ya. Nah, rukun yang ke-11 itu adalah duduk di antara 2 sujud. Maksudnya duduk di antara 2 sujud itu adalah duduk tegak. Bukan asal duduk, jadi bukan Allahu Akbar hanya miring asal duduk gitu, bukan. Tapi duduk yang tegak. Allah ketika bangun dari sujud, Allahu Akbar. Tegak, bukan sujud, Allahu Akbar baru separuh terus sujud lagi. Itu nggak mencukupi. Ya. Jadi yang disebut duduk di antara 2 sujud adalah duduk tegak. Ya, dari posisi sujud kemudian Allahu Akbar tegak. Ya. Nah, dalam duduk di antara 2 sujud ini adalah rukunnya rukun qashir. Ya. Jadi dari semua rukun itu ada rukun tawil, ada rukun qashir. Rukun tawil boleh kita panjang. Panjang namanya tawil itu artinya panjang. Boleh diperpanjang, tambah doa segala macam boleh. Tapi pada rukunnya rukun qashir, seperti duduk di antara 2 sujud, itu hanya diperbolehkan doa yang diajarkan oleh Rasulullah saja. Nggak boleh ditambah lagi yang lain. Ya. Rabbighfirli, warhamni, wajburni, warfa'ni, warzuqni, wahdini, wa'afini, wa'fu anni. Nggak cukup. Kemudian sujud lagi yang kedua. Sujud yang kedua ini rukun tawil juga, rukun yang panjang. Di sujud itu boleh kita tambah doanya sebanyak-banyaknya yang kita inginkan sambil mengadu kepada Allah boleh. Karena aqrabu ya, termasuk ibadah yang paling dekat kita kepada Allah itu pada saat sujud. Sekarang rukun yang ke-12 ya. Tadi itu ruku dengan tumaninah ini sendiri. Kemudian i'tidal tumaninah. Sujud tumaninah ya. Duduk di antara 2 sujud tumaninah juga. Jadi tumaninah itu hitungan rukun yang terpisah dari rukunya. Tumaninah itu rukun tersendiri. Tumaninah dalam i'tidal, tumaninah dalam sujud ya. Sama semua tumaninah itu kadar minimalnya yaitu dengan banyak bacaan subhanallah. Kemudian yang ke-14 yang ke-13 adalah duduk akhir. Ya. Jadi rukun yang ke-14 itu adalah duduk akhir. Maksudnya kok disebut duduk akhir? Duduk akhir itu duduk yang terakhir sebelum salam. Posisinya harus duduk tegak. Ya. Yang mana dalam duduk akhir ini, ya, itu syarat yang ke-13. Syarat yang ke-14-nya adalah membaca tasyahud. Tasyahud ini ada 2. Ada tasyahud tauhid sama tasyahud rasul. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, dalam tasyahud itu bacaannya panjang, ya. Yang minimal yang kita tahu itu yang sempurnanya. Yang minimalnya itu sini adalah at-tahiyyatu lillah, salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alaina wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, itu yang minimalnya. Nah, yang biasa kita hafalkan dari kecil itu kan syahadatnya at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Nah, ini juga ada kisahnya nih ya. Kisah di balik bacaan tasyahud itu adalah pertemuan Rasulullah dengan Allah ketika terjadi proses Isra wal Mi'raj. Ya. Ketika Rasulullah Mi'raj, ya, Isra diangkat ke Sidratul Muntaha, langit ke-7. Ya. Rasulullah diberi kesempatan untuk bertemu dengan Allah. Ya. Allah itu bukan berarti punya tempat, ya, tapi Sidratul Muntaha itu adalah balai pertemuan. Ya, kita anggap sebagai balai pertemuan. Jangan sampai salah paham bahwa Allah itu di langit. Ya,
Kalau Allah punya tempat berarti sama seperti manusia. Kita ini kan punya tempat lagi duduk, seperti saya tempatnya di Kendal. Yang di sana tempatnya di Jerman. Itu kan sifat dari makhluk, punya tempat. Tapi kalau Allah, ya, ini perbedaan faham kita dengan orang-orang lain yang mengatakan bahwa Allah itu ada di atas langit. Itu salah besar, ya. Allah itu tidak memiliki tempat. Allah itu di mana, ya, dekat dengan kita, ya. Barang siapa yang terus berzikir kepada Allah, ya, Allah bisa lebih dekat daripada urat nadi kita, ya, lebih dekat daripada urat nadi kita. Ya. Ketika ditanya Allah di mana, Allah di langit, oh salah, ya. Allah itu bukan di langit. Terus bagaimana proses Isra wal Mi'raj? Katanya Rasulullah bertemu dengan Allah di Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu adalah tempat pertemuan. Tempat pertemuan yang di situ khusus, ya. Malaikat Jibril nggak boleh masuk, ya. Walaupun malaikat Jibril selama Isra wal Mi'rajnya Rasulullah, perjalanan kemana-mana, ya, itu mendampingi Rasulullah. Tapi ketika sampai di Sidratul Muntaha, malaikat Jibril nggak boleh masuk. Hanya Allah dan Rasulullah. Itu tempat pertemuan yang istimewa. Seperti misalkan kalau digambarkan tuh kayak dipanggil oleh raja terus bertemu di istana, ya. Gambaran mudahnya seperti itu. Itu bukan tempat singgasananya Allah, tapi tempat pertemuan yang khusus, ya. Bahwa ketika ada acara-acara yang terhormat, ya, itulah tempatnya di situ. Jadi Rasulullah bertemu dengan Allah, yang dibaca oleh Rasulullah itu adalah At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Ketika Rasulullah masuk ke Sidratul Muntaha, Rasulullah mengucapkan salamnya itu dengan berupa kalimat at-tahiyyat. At-tahiyyat itu artinya apa? Segala penghormatan, ya. At-tahiyyat segala penghormatan, al-mubarakah segala kebaikan, as-sholawat segala rahmat ta'zim, ya. At-thayyibat segala kebaikan. At-thayyibatu lillah, hanya milikmu wahai Allah, ya. Jadi Rasulullah mengatakan seperti itu. Lalu oleh Allah dijawab seperti ini, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Jadi Allah menjawab Rasul dengan membaca salam. Assalamu alayka, keselamatan untukmu. Ayyuhan nabiyyu, wahai seorang yang menjadi nabi, ya. Warahmatullahi wabarakatuh, dan semoga rahmat Allah menaungimu, wabarakatuh, dan kebaikan Allah juga. Oh. Teh Azah, suaranya ke mute. Sebentar ya. Oh iya, iya Teh. Jatuh ininya, soalnya pakai tripod. Ada tragedi. Iya. Ya, bisa dilanjut. Koneksinya masih bagus? Bagus Teh, masih bisa. Masih jelas. Ya. Ya Allah, Masya Allah. Saya lagi terbawa haru, malah jatuh HP-nya. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh, ya. Rasulullah mendapatkan sambutan keselamatan oleh Allah, ya. Kemudian Allah itu semua alam raya ini, ya, yang mendengar percakapan itu, ya. Rasulullah mengatakan at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Kemudian dijawab oleh Allah, Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Rasulullah menjawab salam lagi, ingat sama semua orang, ya, termasuk kita semua para nabi, ya.
umatnya semua Rasulullah ingat ya. Kemudian Rasulullah menjawab, assalamu alaina wa ala ibadillahis shalihin. Rasulullah tetap ingat sama kita ya. Assalamu alaina, semoga salam sejahtera kepada kami, bagi kami ya, wa ala ibadillahis shalihin, dan juga kepada hamba-hamba Allah yang saleh ya. Mendengar itu ya, semua makhluk yang ada di alam raya ini ya, mulai yang hidup ataupun yang seperti halnya gaib, itu semuanya membaca syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Ya, jadi cerita kisah dari mulai at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibah sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Itu kalau kita hayati ya, itu katanya ada malaikat yang berbentuk seperti halnya burung ya. Ketika kita mengucapkan bacaan tahiyat ini, ada malaikat yang menjelma seperti burung. Burungnya itu tingginya itu selebar bumi, sayapnya juga selebar dari barat ke timur itu ya. Masuk ke dalam air ketika kita baca tahiyat itu ya, fadilahnya. Masuk ke dalam air, kemudian dia keluar dari air itu, mencipratkan airnya ini ya, mengibaskan airnya, kan keluar ada air. Itu selama air itu masih ada terus ya, itu mendoakan ampunan untuk kita yang membaca bacaan tahiyat. Subhanallah, seperti itu. Ya. Jadi yang wajib dari tasyahud, yang disebut tasyahud itu sampai asyhadu, dari mulai at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah sampai asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya, itu rukun yang ke-13 ya. Rukun yang ke-14. Yang ke-13 ini duduknya ya, duduk tasyahud itu termasuk rukun. Yang ke-14-nya bacaan tasyahudnya. Kemudian yang ke-15-nya adalah, ya Allah, gini aja ya di bawah. Iya, nggak apa-apa. Tapi videonya masih mati ya ini, Teh. Bisa ya? Oh ya udah, gini aja. Udah nyala. Yang ke-15-nya adalah bacaan sholawat. Sholawat kepada Nabi itu Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Boleh pakai Sayyidina, boleh enggak. Kalaupun menambahkan Sayyidina itu tidak akan menjadikan sholatnya batal. Ya, kemarin kan sempat ada pro kontra, nggak boleh katanya pakai Sayyidina. Loh, justru penambahan Sayyidina itu bentuk adab kita kepada Rasulullah. Tidak menjadikan sholatnya batal. Jadi sholawat ketika tahiyat itu yang wajib adalah kepada Rasulullah, kepada keluarganya ya, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ali Sayyidina Muhammadnya itu termasuk sunnah ab'ad ya, jadi bukan rukun sholat tapi sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad itu kalau lupa sunnah untuk sujud sahwi ya. Jadi ada sunnah yang kayak kunut ya, terus tasyahud awal, kemudian membaca sholawat tadi ya, membaca sholawat kepada keluarga Nabi. Kalau kepada Nabinya itu wajib pada tasyahud akhir loh ya. Kalau kepada keluarga Nabi itu sunnah ab'ad disebutnya. Sunnah yang apabila tertinggal maka sunnah untuk sujud sahwi. Yang ke-16 adalah salam yang pertama. Ya, ketika kita sholat, yang terakhir adalah salam. Nah, menengokkan seperti ini, ya, tengok kanan, tengok kiri, itu sunnah hukumnya. Ya. Jadi yang wajib itu assalamualaikum. Kalau misalkan ada kejadiannya ya, misalkan yang kebelet, aduh mau kentut nih, nggak ini cepet-cepet. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum. Nah, langsung itu sudah sah salatnya. Ya, nggak harus dia noleh ini langsung kentut misalkan ya. Ada kan kadang yang seperti itu. Ya, jadi ketika
dia terdesak mau buru-buru salam, misalkan ketinggalan kereta atau apa, buru-buru ya kondisinya, maka yang wajib ini hanya salam yang pertama dan hanya assalamu alaikum sampai alaikumnya ya. Tapi kalau anjurannya ya sunnahnya itu assalamu alaikum warahmatullah ya, dengan menolehkan ke arah kanan dan juga ke arah kiri sekira pipinya ini bisa terlihat oleh orang yang ada di belakang. Assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullah, baru nengok ya. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Kalau sholat jenazah ditambah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sholat khusus untuk sholat jenazah. Yang ke-17-nya adalah tartibul arkan. Dari mulai rukun yang pertama sampai yang terakhir ini harus berurutan. Tidak boleh ada yang harusnya sujud, harusnya ruku dulu baru sujud, ini malah sujud dulu baru ruku. Ini tidak sah sholatnya. Yang dari ke-17 rukun sholat yang harus dipenuhi, 17 ini adalah wajib, sisanya sunnah. Seperti apa? Duduk tahiyat awal itu hukumnya sunnah, tapi sunnahnya sunnah ab'ad. Kalau lupa tahiyat awal, maka sunnah untuk sujud sahwi. Sekian mungkin, silakan kalau ada yang mau bertanya. Ya, buat tante-tante, teman-teman, ataupun mbak-mbak semua yang memiliki pertanyaan, boleh menyalakan suaranya, ataupun boleh dengan menuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Ada satu titipan pertanyaan, Teh. Oh iya, silakan. Ya, dari Tante Elvi di Belanda. Kenapa kalau berjamaah sholat 5 waktu hanya subuh, maghrib, dan isya saja yang jahar, sedang yang lainnya syir? Bolehkah imam tidak jahar sewaktu sholat subuh, maghrib, atau isya? Terima kasih, Ustazah. Itu pertanyaannya. Ini dalam sholat, minggu lalu sebetulnya udah ya. Jadi dalam sholat ini ada yang disebut jahar dengan sir. Ya, dalam bacaan-bacaan sholat, ada yang jahar, ada yang sir. Jahar itu apa? Dibaca secara lantang. Nah ini hukumnya tidak wajib. Kenapa? Pertanyaannya kenapa? Karena kalau siang hari itu banyak orang beraktivitas. Ya, yang mana dengan kita bersuara itu justru jadi bising. Fokusnya tidak terdengar gitu ya, maka anjurannya itu diambil bukan dari Al-Quran ya, tapi dari hadis dan juga fi'lun Nabi. Fi'lun Nabi, jadi hadis itu ada yang diambil dari Rasulullah bersabda, ya, ada yang juga diambil dari fi'lunya. Rasulullah melakukan itu ya secara terus-menerus, akhirnya memberikan kesimpulan, oh yang seperti ini nih wajib, oh yang seperti ini nih sunnah. Rasulullah nggak pernah meninggalkan sama sekali. Ya. Nah untuk yang jahar itu Rasulullah pernah ya tidak mengeraskan suaranya, ya karena jahar ketika ini seorang imam ya. Jadi jahar itu bukan hanya di sholat fardu saja, ya. Sholat sunnah ada juga yang dilantangkan suara imamnya ya. Kalau nggak berjamaah nggak boleh dilantangkan suaranya. Karena tujuan melantangkan suara ini itu kan agar makmumnya itu bisa merenungi bacaan imam. Ya, kemarin kan sudah ya. Jadi dalam Fatihah, ya, Fatihah itu adalah tanggung jawab makmum. Ya, Fatihah adalah tanggung jawab makmum. Kalau dia mengikuti imam dari awal. Jadi jangan sampai imamnya baca Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin, kemudian baca surah, misalkan surahnya Al-Kafirun, dia sama sekali nggak baca, hanya mendengarkan bacaan imam saja, ya itu tidak cukup, ya karena Fatihah itu termasuk rukun sholat, ya Fatihah termasuk rukun sholat, ya maka tanggung jawab makmum. Jadi ketika imam baca Fatihah kita mendengarkan. Itu hikmah dari jahar, ya. Jadi imam membaca Fatihah secara lantang, kita mendengarkan, menyimak,
Setelah imam selesai, waladhdallin, amin. Aminnya ini kita ikut amin bersamaan dengan imam, ya. Jadi ada ya qaul yang mengatakan bahwa ketika seorang makmum membaca amin bareng dengan imam, itu ada malaikat yang hadir, ya. Amin bareng antara suara imam dengan suara makmum, aminnya itu bareng. Amin, yang betul amin ya, bukan amin, bukan juga amin, ya. Jadi amin, ya, itu termasuk kalimat isim fi'il yang berarti istajib doa'ana. Amina itu artinya istajib doa'ana, ya Allah kabulkanlah permohonan kami, ya, arti dari amina. Tuh. Nah, ketika selesai amin, kita sebagai makmum punya tanggung jawab untuk baca Fatihah sendiri. Kenapa? Karena Fatihah itu adalah rukun qauli, rukun sholat. Ya, baca sendiri. Ya. Nah, kenapa kok kalau sholat zuhur nggak jahar? Karena banyak orang beraktivitas, ya, berisik, maka tidak akan hasil tujuan dari kita merenungi bacaan Fatihahnya imam karena berisik. Tuh, yang saya tahu seperti itu. Mungkin nanti ada pendapat tambahan. Ya, kemudian jahar itu selain ada pada sholat zuhur, sholat maghrib, isya, subuh, itu juga ada pada sholat sunnah seperti sholat sunnah Idul Adha, Idul Fitri, sholat sunnah gerhana matahari atau gerhana bulan. Kemudian ada lagi di sholat tarawih, ya. Kemudian juga ada di sholat istisqa, sholat meminta hujan, gitu ya. Cukup ya, mungkin ya. Itu hanya sifatnya sunnah. Jadi kalau imamnya nggak baca jahar juga tetap sah sholatnya. Oke, Gitu. Teh. Ya, insya Allah cukup jelas, Teh. Ya. Kita ada pertanyaan berikutnya, Teh. Lia bacakan aja mungkin ya. Boleh. Dari Bu Dewi, bertanya Ustazah, mohon diulang contoh membaca tahiyat yang diringkas. Tahiyat yang diringkas. Oh iya. Mana tadi teh? At-tahiyyatu lillah. Salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alaina wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. At-tahiyyatu lillah. Kalau menurut saya sih mending dilengkapi daripada nanti lupa ketinggalan, ya. Karena yang kita hafalkan dari kecil itu ada semua. Kan biasanya kita bacanya at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Nah, ini diringkas jadi at-tahiyyatu lillah. Ya. Itu berarti nggak pakai sholawat ya, Ustazah? Ya, salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kita kan assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Yang ringkas kayaknya ini kalau yang yang akhirnya ini mirip seperti yang kita hafalkan. Tapi yang awalnya ini hanya cukup at-tahiyyatu lillah. Itu ya. Jadi sholawatnya nggak ada ya Ustazah yang di awal. Ya, tahiyatu al-mubarakahnya nggak ada, as-sholawatu nggak ada, at-tayyibatu nggak ada, tapi lillahnya ada. Jadi langsung at-tahiyatu lillah. Dan itu tetap boleh. Boleh. Ya, itu yang akol. Akol itu paling sedikit, paling minim. Ya, jadi sah. Kalau paling minim itu ya sah. Karena minimal yang memenuhi rukun. Tapi usahakan dalam ibadah itu jangan terlalu sering melakukan yang minim. Kalau kondisi kita ini tidak dalam waktu yang darurat. Ya, misalkan ruku itu kan minimnya subhanallah. Itu minimal subhanallah. Ya. Jadi kalau dalam kondisi-kondisi terdesak saja boleh kita gunakan ya yang minimal-minimal ini tetap sah. Kalau ada dalam kitab, itu berarti ada referensi hadis dengan Al-Qur'annya. Jadi, yang diringkas dalam kitab, ini kitab yang saya baca adalah kitab Fathul Qorib. Ya.
itu berdasarkan pengkajian hadis dan Al-Quran yang masih global. Ya. Hadisnya ini masih global. Ketika tidak ada dalam hadis, terus bagaimana fi'lun Nabi? Ya, dicari bagaimana fi'lun Nabi. Kemudian sahabat gimana? Akhirnya muncullah yang disebut dengan ijma' ulama. Ya, maka dalam penetapan hukum itu ada 4 dasarnya. Ya, kita ahlus sunnah wal jamaah, ya, dasar agamanya itu 4. Al-Quran, hadis, ijma' dengan qiyas. Ya, tidak boleh lepas misalkan, ayo mari kita kembali ke Al-Quran dan Sunnah saja tanpa ijma' dan qiyas. Ini tidak akan bisa hasil. Ya. Karena kita tahu bacaan Al-Quran yang ada harokatnya, itu karena ada kesepakatan ulama yang disebut dengan ijma'. Maka dasar agama kita itu ada 4. Ya. Apa tadi? Al-Quran, hadis, ijma' itu kesepakatan ulama. Kias itu seperti halnya kita zakat beras. Ya. Dalam Al-Quran apa ada beras? Kan nggak ada. Hadisnya juga mengatakan bukan beras tapi gandum. Terus gimana kita? Ya, sedangkan kita hari-harinya tidak makan gandum. Ya, kita makannya makan beras. Orang Indonesia itu disebut dengan hukum kias. Kias itu menyamakan hukum dengan apa yang terjadi di masyarakat sekitar. Disebut dengan kias. Ya, jadi gimana tadi at-tahiyatulillah sah nggak sah? Kok bisa sah? Beliau merumuskan tidak mungkin asal-asalan, tapi berdasarkan dalil yang tidak dirincikan di sini karena kalau dirincikan nanti akan membuat kita bingung. Ya. Jadi Gimana pahami ya? Cukup jelas atau ada pertanyaan lagi yang ingin disampaikan? Ya, silakan. Baik, insya Allah jelas teh. Iya. Alhamdulillah kalau begitu. Jazakallahu khairan kasiran. Kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya ya teh, dari Suci, dari Indonesia nih jauh-jauh. Assalamualaikum, saya mau tanya. Pertama, saya kan punya sajadah yang tebal. Tadi katanya dahi harus menyentuh langsung. Apakah itu artinya sholat saya tidak sah ya? Lalu, kalau tidak sah dan baru tahu sekarang, bagaimana? Ada 2 sih pertanyaannya, Teh. Mungkin itu dulu ya. Ya. Tadi jadi gini, sajadah itu tempat sholat. Mau tebalnya seperti kasur, ya, ataupun sofa, ya, sofa Arab yang di bawah itu atau kasur lantai itu, nggak jadi masalah. Yang masalah itu ketika dahinya ini tertutup seperti ini. Ya. Jadi syaratnya itu dahinya harus terbuka dan menekan. Ya. Menekan ke tempat sujud. Kalau tempat sujudnya sajadah yang tebal ya nggak apa-apa. Sekalian menjadi contoh untuk kita. Wah, ini udah cukup belum sujudnya? Karena syarat sujud yang cukup itu ketika yang tadinya tempat sujudnya ini rata, jadi cekung karena ditekan oleh dahi kita. Kan seperti itu. Ya. Jadi sujud yang mencukupi adalah sujud yang dengan penekanan kepala. Seperti di atas kepalanya ini ada beban. Ya. Laukana tahtahu qattunun, seperti halnya di bawahnya misalkan ada cotton, ya, ada kapuk atau ada kapas di bawahnya, ya, itu akan menjadi cekung ketika kita tekan. Oh, berarti itu ada penekanan, bukan hanya sekedar nempel gini, tapi harus ditekan. Dan dahinya ini terbuka, tidak boleh tertutup. Ya, jadi di antara 7 anggota sujud, ya, yang wajib terbuka hanya kening. Dan harus sujudnya itu di tempat sujud. Ya. Kalau misalkan dia pakai sorban, misalkan laki-laki, terus sujudnya di atas sorban, itu tidak sah. Ya. Jadi yang nggak sah itu ketika sujud pada benda yang ikut bergerak dengan gerakan sholat kita. Sujudnya, kita bukan akan seperti ini ya, kenanya yang atas bawah, atau yang mau kena terusan, tapi gini, ya. Gimana itu sholatnya? Tidak sah karena sujud pada benda yang ikut bergerak pada saat kita sholat. Jadi sujud itu pada tempat sujud. Mana tempat sujud? Ya sajadah itu yang berada di hadapan kita. Ya, bisa dipahami ya?
Yang ketutupan mukena itu nggak apa-apa ya Teh ya? Nggak boleh. Nggak boleh juga. Ketutupan mukena gini, tidak sah, Nggak, ya. bukan mukanya Teh, tangannya. Kan kadang tuh kain mukena tuh kayak gini gitu. Oh, tangan, Iya, nggak apa-apa. Tapi dahinya ini harus ke tempat sujud. ada. Bapak ini seperti ini. Kan boleh pakai atas bawah itu tidak sesuai dengan madhab Syafi'i, tapi sesuai dengan madhab Hanafi Maliki. Gak bisa sesuai dengan madhab Syafi'i asal dalamnya kita pakai handsock, ya, tutup seperti ini, lehernya tertutup pakai apa namanya ninja atau kerudungnya ini dimasukkan ke dalam, karena yang kemarin udah dijelasin itu panjang sekali, Pertanyaan berikutnya ya Teh, ya. dari Suci juga. Kedua, saya dulu males banget sholat. Alhamdulillah sekarang sudah sadar. Yang mau saya tanyakan, saya pernah mendengar bahwa jika kita harus mengganti sholat-sholat yang dulu pernah ditinggalkan, apa benar Ustazah? Jika benar, bagaimana caranya? Maaf banyak nanya, syukron. Apa-apa, bagus banyak bertanya daripada nggak tahu tapi dibiarkan nggak tahunya. Jadi memang ketika kita nggak tahu itu ada keringanan. Tapi ketika kita tahu, ya maka harus dikodok. Kenapa harus dikodok? Karena sudah balik. Kapan dia meninggalkan sholatnya? Misalkan baliknya itu usia 15 tahun, haidnya. Berarti dia ingat-ingat mulai dari 15 tahun itu dia sholatnya seperti apa. Dikodok, disempurnakan. Kalau misalkan dia sholat tapi masih jorok sama najis, berarti menyempurnakan sholat. Menyempurnakan sholat itu apa? Sholat yang dulu disempurnakan ketika memang tidak meninggalkan. Tapi kalau meninggalkan sholat, maka harus dikodok. Orang yang punya kodoan sholat karena meninggalkan sholat ini, ya, itu cara sholatnya adalah setiap sholat zuhur, setelahnya jangan sholat sunnah, tapi sholat kodok zuhur. Sampai kira-kira dia yakin bahwa kodonya itu udah selesai semua. Ya. Jadi memang bagi orang yang memiliki kodok sholat, karena ditinggalkan secara sengaja dulunya, karena berbagai hal ya, karena lingkungan juga mungkin ya, itu ya tinggal kita apa namanya kodok dengan disertai istighfar juga. Jangan sholat sunnah, ya. Yang punya kodok sholat itu tidak diperkenankan dulu untuk sholat sunnah karena diprioritaskan untuk melakukan kodok sholat. Kodok sholat ini pahalanya besar loh daripada kita melakukan sholat sunnah. Sholat sunnah itu pahalanya separuh dari sholat fardu. Ya. Jadi kalau misalkan kita dulu, saya juga dulu sebelum ke pesantren pernah jorok sama najis, belum tahu kalau keputihan itu najis. Jadi sholatnya celananya nggak diganti, ya sholatnya sambil di celananya ada kotorannya keputihan. Nah itu kan najis, tidak sah sholatnya. Terus gimana? Ya tetap kita berusaha untuk menyempurnakan sholat itu. Tuh. Ya. Bisa dipahami ya? Insya Allah jelas ya, Ci. Ya, siap. Iya, paham. Makasih. Makasih Ya, juga. Mungkin kita tutup saja ya, Teh, ya, kajian kita pada kali ini. Bagi ya. teman-teman, tante-tante, ataupun mbak-mbak semua yang masih memiliki pertanyaan, boleh disimpan pertanyaannya untuk ke minggu depan. Insya Allah bakal ditanyakan langsung kepada Ustazah. Karena berikutnya sudah ada jadwal lagi. Namun Oh sebelum iya. kita, iya Teh, sebelum kita menutup kajian kita kali ini, kami mintakan untuk Teh Azah untuk menutupnya dengan doa ya Teh. Oh iya, baik. Alhamdulillah, kajian kali ini telah selesai. Mohon maafnya kalau di pertengahan tadi banyak kendala ya. Biasanya saya nggak pakai tripod, sekarang pakai tripod yang masih kaku itu kayaknya. Pernya tuh masih kaku, jadi mental HP-nya. Mohon maafnya ya. Bapak Teh. Semoga apa yang kita pelajari di hari ini, pada hari Asyura, Allah berikan pahala
yang besar, yang berlipat, karena dengan niat kita memuliakan hari Asyura yang banyak sekali ceritanya, nanti akan saya share ke Teh Lia ya. Hari Asyura ini tidak hanya terjadi Karbala saja, tapi nabi-nabi sejarahnya seperti halnya Nabi Adam diampuni dari dosanya ketika makan buah khuldi itu pada tanggal 10 Muharram ini. Banyak lagi kisah-kisah nabi-nabi yang lain. Nanti saya share. Ya, jadi kita bersyukur hari yang mulia ini kita bisa berkumpul, bermuajahah. Semoga Allah ridho, ya Allah memberikan ampunannya, maghfirahnya kepada kita yang sering lalai, ya semoga Allah ridho. Bibarakati Fatihah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Teh Azah untuk telah memberikan kajian kepada kita semua pada hari ini. Sedikit pengumuman sebelum kita menutup kajian kita ini. Setelah acara kajian fikih wanita ini akan ada kick-off program batik dan santunan yatim 10 Muharram di Pondok Pesantren As-Sobariyah. Nanti akan diadakan tausiah dan doa bersama Umi Didah Halimatus Sa'diyah, uminya Teh Azah. Bagi teman-teman, tante-tante, ataupun mbak-mbak semua yang ingin bergabung, di kolom chat telah diberikan link yang nanti bisa tinggal diklik aja dan join ke room tersebut. Demikianlah kajian kita pada kali ini. Saya selaku moderator pada hari ini memohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian kata dan juga ucapan. Bagi yang menjalankan puasa, insya Allah diberi kelancaran hingga nanti berbuka puasa. Untuk Teh Azah dan keluarga di Indonesia yang mungkin sebentar lagi jadwal berbuka puasa, selamat berbuka puasa nanti. Dan insya Allah kita bertemu lagi di minggu depan di waktu dan channel yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita majelis, subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih ya Teh Azah.